menangkan pertandingan di match yang ke-6. Termasuk dengan, kalau semua nanya saya, ya saya jelas lah jawabannya. Masa pakai ditanya Ranger Mas? Betul. Iya. Masa pakai ditanya? Ini kalau udah event Mohon internasional. maaf, Apa kita itu? saatnya Indonesia banget Saat anaknya. Indonesia banget kita anaknya. Ini masalahnya kalau udah event internasional kayak gini, waktunya pantun sakral ini keluar. Cakep, Belum. Oh belum. LO Talent namanya Bang Darus. cakep. Indonesia, gas terus. Wah, ini dia. Aduh. Ya Ranger Mas lagi mikir tuh. Ada Benar, apa tuh? LO Talent nyegedododor. Cakep. Indonesia jangan kasih kendor. Waduh. Coba bait pertamanya apa? Iya ya. Apa? Kan lebih nyambung kayak es kelapa digerus. Iya. Yuk Indonesia semangat terus. Oke. Gitu. Biasa. Pantun lo pada biasa. Nah, ini Soalnya dia. yang nggak biasa adalah Kid Victory. Itu dia. Untuk tim RRQ Hoshi yaitu adalah memberikan R7 yang nantinya hero-nya bisa meng-carry nggak cuma di lane tapi juga di team fight. Di sisi lain, Baby Alien Albert juga harus bisa menunjukkan bagaimana performanya dia apalagi ketika menggunakan Jungler Assassin. Karena untuk sekarang Jungler Assassin seolah-olah perlahan-lahan kembali lagi ke lane of down. Lalu mengkapitalisasi permainan dari RC Singapura. Karena late game dari RC Singapura ini bisa dibilang tidak sestabil early game mereka. Namun perlu diperhatikan juga bahwa permainan early game dari RC Singapura bisa saja termasuk ke dalam key to victory untuk mereka. Dan inilah dia RC Singapura dengan Diablo yang harus mencoba untuk melakukan kontes terhadap R7 sebagai lawan EXP lainnya. Objektif, dan harus mengincar kepada objektif. Serta Baby Cakes yang sepertinya harus dievolusikan. Gak cuma di early game tapi sampai late game agar sebagai god laner dia benar-benar bisa meng-carry gamenya. Dan ini dia key to victory dari RC Singapura. Waduh. Nih teman-teman dari Singapura juga udah hadir ke sini untuk langsung memberikan. Loh. Kenapa? Oh, informasinya gimana Pak Bulung? Teman-teman Oh. dari Singapura mungkin itu. Kok tadi saya ngeliat sosok orang yang kenal ya? Iya. Di bangku Singapura ya? cabang Singapura ya, Clover. Oke. Kayak Menarik, kenal. menarik. Nah ini dia dari RRQ Kingdom. Langsung dan lihat 93% Indonesia saja Indonesia mendukung RRQ Hoshi dan mungkin ini benar-benar menjadi salah satu pertandingan yang menurut saya pribadi adalah menjadi beban juga loh untuk RRQ. Yap. Ini beban juga untuk mereka. Karena ada beda regulasi lagi kan, beda. Jadi kita ringankan beban mereka dengan cara mensupport lewat di rumah. Betul, Pak. Coba jaga jempol kalian baik-baik dan manis ya kan. Karena lihat Deden from Bogor sudah jauh-jauh dari Bogor ke Jakarta untuk berlatih. Pak, kalau Iya di gaming house Pak. Ya, enggak, masalahnya kalau main jauh-jauhan, yang lain lebih jauh. Ya udah maaf. Itu dari Argentina loh, itu S11 loh. Benar. Iya, Ada jauh juga dari Turki, Oh, Turki. Middle East. Oke, kalau gitu kita langsung menuju ke arah drafting phase. RRQ Hoshi versus RRQ Singapore. Dan ini dia. Sudah ada band terhadap Joy, One, Martis dan juga Kaja. Beda lagi. Menolak pick off dan juga menolak bagaimana nantinya power dari Kaja itu sendiri dengan reduce damage debuff yang begitu mematikan dengan persenan yang nantinya akan mengurangi damage juga dari Skylar. Yap, dan sudah mulai terlihat kalau mereka diajak bermain bersama dia, stick together. Dengan hilangnya hero pick up seperti ini. Dan bahkan kalau bisa aku lihat dari tim RRQ, mereka masih ingin coba bermain dengan tempo. Nantinya backline yang kuat, Profesor. Backline yang kuat. Backline yang kuat. Berarti Roy akan memainkan hero-hero seperti Farshayiv atau bahkan hero Xavier sekalipun. Roy atau Baby Cake sekarang yang mereka andalkan atau dua-duanya Atau bahkan. dua-duanya, iya Yes, makanya. atau Karena dua-duanya. poros rotasi utama dari RC Singapura ini sangat bergantung sekali kepada mid laner dan juga gold lanernya ketika sudah mulai memasuki team fight mid game. Betul. Ditambah untuk sekarang Valentina ini terbuka lebar. Deden from Bogor, apakah akan mengamankan hal tersebut atau jangan-jangan carry Glue yang akan diamankan untuk Skylar? Glue juga sangat terbuka. bebas. Masih ada Faramis kah? Masih. Lu bebas banget tuh. Bentar, ini tergantung. Ini karena ini menentukan pola permainan RRQ. Iya. Yap. Ini jadi Kalau picknya harus misalkan hati-hati nih. Picknya Glue berarti metode pick off masih ada di sini. Masih ada. Dan bahkan kalau picknya Glue, ini mereka akan berporos ke R7. Dan bahkan picknya Kari. Oke, berarti Skylar. secara tidak langsung mereka masih ingin mengamankan power di arah gold lane-nya. Tidak berporos ke arah EXP lane,
bermain metode untuk menyamakan tempo. Southeast Asia kita tahu Ya. main agresif, Agresif, tempo cepat, tempo cepat, bahkan sampai ada tagline Eco Express. Eco Express. Itu lucu banget sih. Itu gue suka banget. Iya, dan itu terbukti kan tadi di Eco Express. match yang keempat. Ya, Dan mungkin itu yang mau dicari sama teman-teman dari RRQ OC. Dan untuk sekarang, wow, Valentina, Glue. Bentar, masih yang terbuka Yves. If terbuka. Yves terbuka, Grok terbuka. Tapi Bahkan kalau Grok Grok- cukup beresiko karena Ini kalau kita Fredrin. ngomongin, iya, kalau kita ngomongin Fredrin pun sepertinya masih mahalan Fredrin Ini untuk sekarang. masalahnya Fredrin ini masih bisa di flex pick kalau mau main Fredrin. Cuma problemnya adalah satu problem KB yang dimainkan oleh Clay nanti. Ini adalah hero signature-nya. If Fredrin masih bisa flex untuk jungler ataupun EXP laner. Apakah akan ada assassin pick di sini untuk Albert? Oh pasti. Ini kalau gue Link. malah suka ya dia langsung ambil Fredrin di sini. Kenapa? Karena dua nanti ke belakang Iya, iya, iya. jadi misteri. Ini gitu pick yang bagus banget dengan Iya. Fredrin di sini otomatis memaksakan untuk pick yang ketiga dari teman-teman tim RC Singapura menuju kepada gold lane. Yap. Jadi kalau misalkan gold lane-nya nggak diamankan, ini akan terbuang banyak sekali. Mungkin kita ambil contoh seperti Beatrix atau bahkan adanya Iritel yang bisa meltdown juga sosok Fredrin di lini depan. Kalaupun nantinya Fredrin menjadi jungler, berarti mereka masih butuh sosok SP laner yang bisa membantu Fredrin nantinya untuk bisa menahan badan. Ya, istilahnya Atau mau smoke bomb- romer dulu. Istilahnya smoke bombnya, mereka juga masih butuh smoke bombnya lagi gitu. Nah itu dia, pick terhadap gold lane seperti yang udah aku mention sebelumnya bahwa dengan pick Fredrin di fase yang kedua dari RRQ Hoshi pada first pick, ini akan memaksakan gold lane akan di pick. Kalau tidak ada gold lane di sini, Beatrixnya bakal di ban. Dan kalau ngomongin soal beberapa hero yang tersisa, menurutku Lolita sangat bisa ditarget untuk teman-teman RRQ Hoshi. Karena kita tahu sendiri bahwa dengan combo Lolita Yves ini juga sangat menjengkelkan dengan area of effect yang sangat luas. Atau nanti akan menunggu bagaimana power dari seorang Lolsi dengan menggunakan hero healer. Karena mereka pun sempat membawakan Estes pada draft waktu MPL Singapura. Menarik ketika melihat adanya satu buah potensial hero yang akan digunakan oleh Albert antara Link atau Benedetta. Lancelot, Lancelot agak cukup sulit melihat adanya Glue di seberang. Sustainability di arah metode late game dia akan berat. Untuk menuju incar ke arah backline-nya pun juga berat. Jadi Ya kan? menurut aku, kalau mau main Assassin oke, dia mau main Hayabusa masih boleh. Hayabusa Link Benedetta. udah di ban Benedetta. Tapi problemnya adalah satu. B, gimana caranya mereka dari tim RRQ Hoshi ini jangan sampai terbait oleh permainan dari tim RSG yang mungkin mencolok sekali dengan glue-nya. Yang mungkin akan coba memanfaatkan glue ini hanya sebagai distraction. Digi? Oh, Digi masih terbuka ya? Oke. Kalau selama Digi masih terbuka, menurutku mungkin yang harus perhatikan di sini dari teman-teman RSG Singapura adalah bagaimana ketika nantinya Digi ternyata dimanfaatkan sebagai salah satu hero babysit untuk membantu Skylar di laning phase. Satu romer lagi bilang kan. Kadita. Menarik sekali ketika melihat power dari Kadita dengan area of effect-nya dan juga burst down. Ini yang mungkin tadi Ranger Mas bilang kalau ngomongin soal mengincar ke arah backline. Karena kan udah ada Valentina. Valentina bukan hero yang backline banget. Dia tidak selalu di belakang. Dia di tengah-tengah. Dan di tengah-tengah itulah sebenarnya celah bagi Valentina bakal di pick off. Tapi untuk sekarang, dengan minimnya lagi hero untuk nabrak dari depan ke arah belakang seperti Kadita, malah menurutku Grok merupakan pick yang bisa saja dipikirkan untuk nanti fase keempat dan kelima dari teman-teman RRQ Hoshi. Grok inisiator. Grok inisiator untuk Finn, oke banget. Tuh, dia nutup Hayabusanya padahal. Mau Link kah? Link Grok, last picknya. Lalu di sebelah kanan atau RC Singapura, mereka akan memanfaatkan hero yang tersisa dari romernya terlebih dahulu ketimbang romernya habis. Oke. Kalau melihat dari posisi yang dimiliki dari tim Aras GSD, mereka ini sangat sekali membutuhkan satu buah sosok jungler yang bisa instant kill terhadap seorang Clay ataupun Skylar. Stun kill. Ya, instant kill kalah belakang. Dan ternyata mereka tetap mau coba rom ke arah Chow. Romer Chow atau jungler Romer Chow? Chow. Bray juga sempat membawakan ini. Kalau misalkan kita ngomongin soal Chow dan itu fleksibel juga. Kalau dia ditaruh jungle sekarang, dia akan sulit banget berhadapan dengan seorang Freddy nanti di team fight-nya. Kalau Itu- misalkan di flex ya. Itu akan menjadi satu buah penghalang dan bahkan batu besar untuk RSG sendiri. Atau jangan-jangan di sini bakal Fredrin buat Albert dan R7 akan pick kepada Terisla. Dengan EX Blend Terisla yang tentu
hanya membutuhkan 2 skill saja untuk melakukan clear wave minion atau bahkan ya 1 paket untuk skill 2-nya untuk melakukan clear wave. Hal tersebut yang akan memenangkan rotasi ketimbang Glue yang memang harus memanfaatkan skill pertamanya untuk nantinya bisa memainkan clear wave minion tapi lapu-lapu. Redrin Jungler. Redrin Jungler dan juga Kufra untuk Finn. Tapi ada 3 frontliner dan ini adalah jawaban yang menarik sekali dari RR Kyoshi ketika mereka membawa hero setup. Ketika mereka tidak punya carry di lawan musuh. Mereka tidak punya carry, Iya. mereka kasih yang tebal aja. Kufranya nggak bakal bisa di meltdown dengan cepat karena mau bagaimanapun ketika nanti Kufra punya blade armor, Beatrix-nya akan dalam ancaman. Dan mau nggak mau juga ini dengan adanya Kufra seperti ini ya, setup yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemain dari RSGSG juga harus dikalkulasikan jauh lebih baik lagi. Bahkan untuk Chow sendiri nggak bisa terlalu masuk dengan cukup ekstrim apabila ada Kufra di area tersebut. Ini kalau Digi, Saint De Lucas memikirkan bahwa Babysit adalah opsi terakhir yang paling bagus untuk memenangkan landing phase melawan Kari ketika ada Beatrix. Tapi Ling, berarti kali ini LoL sih akan membawa Chow Roamer. Dan kita tahu juga bahwa Chow Roamer agak sedikit terganggu dengan bouncing ball. Ya. Karena Jude Kennedy merupakan efek dash. Dan inilah dia 10 hero yang sudah diamankan oleh kedua belah tim. Dengan setup versus eksekusi dari RSC Singapura versus RRQ Hoshi. Oke, dan bahkan dari tim RSG Singapura juga udah tahu akan keberadaan dari seorang Fredrin yang berbahaya untuk Chow-nya di area jungler kalau ketika mereka hadapi. Yap. Mereka paksakan Pak Polo. Oke. Jadi waktunya teman-teman semua dengan 5 hero yang udah diambil oleh masing-masing tim. Ini dia waktunya RRQOC versus RSGSG untuk menentukan siapakah salah satu dari kedua tim ini yang akan terbang menuju ke upper bracket. Yes. So, tanpa berlama-lama, sebentar lagi kita akan menyaksikan penentuan upper bracket untuk salah satu tim Indonesia yang tersisa karena Onyx udah mengamankan upper bracket ya Profesor KB ya. Betul. So, ini dia kesempatan kedua untuk tim RRQOC mengamankan upper bracket untuk Indonesia for World Championship the last match group stage kali ini. RRQ di Singapura. Mampukah mereka menumbangkan RRQ atau RRQ yang akan membungkam RRQ di Singapura? Coba lihat barusan pergerakan Finn-nya. Udah langsung mencoba untuk bertransmigrasi ya ke area yang dimiliki oleh pemain dari RSGSG. Bahkan di MPL Arena ini sendiri sudah terdengar sayup-sayup suara pendukung dari RRQOC dan juga RSGSG. Barusan ada dukungan tuh kayaknya tuh dari depan tuh ya. Oh iya, langsung ya dari Clover ya mendukung tim RRQ ya. Dan bahkan kita lihat potensi permainan agresivitas yang dilakukan oleh tim RSG di early game. Seperti biasa, dengan tempo permainan agresivitas yang dilakukan untuk Diablo memenangkan laning atas seorang yang Seven, bukan hal yang mudah, bukan hal yang susah nampaknya kalau di early seperti ini. Yep. Dan bahkan kalau bisa kita lihat di depan sana, Finn akan coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Roy yang hampir saja kepentok begitu saja. Yep. Tadi udah kelihatan ya, udah ada wajib bola, makanya tadi Jet Kundo juga langsung disikat lagi. Tapi R7 dan juga Diablo ada di dalam satu laning yang sama. Albert sudah level 4, sesaat lagi pun akan ada pertempuran di area turtle harusnya. Alright, permainan yang bisa kita bilang agak cukup pasif untuk tim RRQ Hoshi. Mereka masih coba untuk melepaskan Skylar di arah top lane seorang diri. Di arah bottom lane, ini juga masih dilepasin seorang diri karena Finn akan berporos dengan tempo permainan di arah jungle dan memastikan Albert tidak tercutting dalam permainan rotasinya. Iya, apalagi kita tahu sendiri Finch Poise ini bisa crossing the river atau bahkan sungai agar nantinya Bray bisa mendapatkan farming pattern yang lebih banyak. Di sisi lain sebenarnya yang cukup berbahaya adalah R7 karena dia tidak memiliki flicker di setup turtle yang pertama. Oh, ini bukan hal yang baik tapi R7 dengan belakang dengan Brave Fighters-nya dikeluarkan begitu saja. Berhasil di-copy oleh Roy, tapi lihat damage dan durability yang berbeda dan bahkan R7 terperangkap. Diablo gak berhasil melakukan grab terhadap R7 dan Albert berhasil memastikan turtle yang pertama untuk Indonesia. Turtle slain by UBS Gold. Yap, satu setup yang malah membuat pemain dari RSGSG membuang waktu mereka sendiri, membuang seluruh source yang mereka punya. Turtle free banget, Albert gak ada yang nemenin.
Kesepian loh dia barusan di area turtle. Ya ditambah dengan Lolsi yang hadir di area gold lane tapi tidak mengancam ke arah Skylar. Karena Skylar baru saja mendapatkan informasi bahwa purple dari buffnya Albert aman dan tidak ada invasi dari Bray. Sementara di sisi lain untuk Skylarnya sendiri yang penting dia farming, dapetin Corrosion Sight, lalu mungkin ke arah Demon Hunter Sword baru menuju ke arah Golden Staff dan bisa join team fight ketika sudah memiliki 3 item tersebut. Oke, Finn akan mengganggu seorang Wolfie dan tidak ada apa-apa yang akan terjadi karena tidak berhasil mendapatkan momentum. Tapi problemnya adalah di mana top lane mereka akan coba dilakukan ganking. Finn masih memiliki flicker, udah punya Tyrant Rats, Baby Cakes akan menjadi pilihan utama. Masih coba di Keker karena Albert coba jungle terlebih dahulu dan Finn. Ini dia, Tyrant Rats, Wolfie menjadi pilihan bersama dengan para pemain dari tim RRQ. Wolfie berhasil cabut dari satu buah ganking yang mungkin tidak terlalu banyak soft skill. Tapi dalam bottom lane Diablo, Roy versus R7 tidak ada impact sama sekali. Tidak ada point kill yang bisa dilakukan. Pertukaran sword skill, top dan bottom lane mirroring saja. Yap, mission fail di 2 laning secara bersamaan. XP laner gagal, di area XP lane gagal dan di area gold lane pun gagal. Tapi barusan coba lihat ada satu Jet Kuda dan Way of Dragon ternyata ke arah yang belum tepat. Bahkan untuk kali Tempest of Lane udah dikeluarkan. Oh tapi lihat Finn balik lagi kembali ke dalam arena Real World Manipulation. First blood by Infinix kali ini berhasil didapatkan oleh seorang Skylar. Skylar salah satu marksman yang mungkin sekarang agak cukup berbeda. Lebih agresif lagi kalau kalian sadar melihat Skylar bermain di M4. Bukan begitu Profesor? Ya kalau kita ngomongin soal bagaimana rotasi yang dilakukan barusan itu adalah team fight mini 5 lawan 5. Karena R7-nya datang, Skylar-nya datang, semuanya hadir di setup dari Real World Manipulation. Padahal ini baru menit yang keempat, mereka sudah mulai melakukan rotasi. Mereka sadar betul bahwa kuantitas adalah kunci untuk memenangkan fase early game. Apalagi Finn tanpa adanya flicker, dia butuh banget backup dengan cepat untuk sekarang. Bahkan menurutku Albert kayaknya bakal lebih membadani ketimbang Finn yang harus melakukan setup. Betul sekali, karena Albert akan menjadi sebuah distraction, sebuah fokus ke Albert, sedangkan Finn bebas ke arah belakang. Tapi lihat, Lolsi the Wave dengan di-cancel dengan sound dan seorang Albert dan bahkan gak berhasil dikentung oleh seorang Albert. Real World Manipulation dari Roy, bukan dari Clay. Ada 2 kotak papan catur, mundur ke arah belakang dan bahkan ter-take down, double kill from Skylar. 3 hilang, triple kill, looking for Maniac. Dan nampaknya gak ada yang berani maju berhadapan dengan seorang Skylar dan Skylar berhasil mendapatkan triple kill by Infinix and Turtle Slain by OBS Gold. Yap, satu setup yang tadi ternyata berawal ya. Way of Dragon-nya mentok, Prof. Benar-benar mentok dan itu merubah segalanya. Mulai gagal, di luar ekspektasi, di luar kalkulasi, semua perhitungan menjadi kacau. Dan ini dia Inside Replay presented by TikTok, Prof. Iya, ditambah dengan bagaimana hadirnya Bray dengan menggunakan satu buah Tempest of Blade dan tidak mengenai target yang cukup optimal. Karena mau bagaimanapun, Clay dalam keadaan Real World Manipulation gak bisa di-cancel. Dan ini 4 point kill dari RRQ Hoshi ada di tangan Skylar. Jadi teman-teman bisa bayangin, semua gold leadingnya, semua gold yang menjadi keuntungan ada di tangan gold laner. Gak berani. Ini bakal jadi bahaya banget tentunya bagi RC Singapura karena lihat dari itemnya. Sekarang Skylar akan langsung menuju kepada Demon Hunter Sword. Iya, Demon Hunter Sword yang paling jelasnya. Still Like Plate masih ada di tangan dia karena untuk mengurangi Baby Cakes dengan nantinya Blade Armor-nya mungkin di urusan belakangan untuk Finn dan juga Albert. Untuk sekarang fokus mereka yang penting adalah mencari setup dan menghentikan bagaimana Baby Cakes dengan farmingnya. Karena kalau misalkan melihat dari secara goldnya aja, ini udah ada perbedaan 1200 antar gold lanernya. Oke, tapi problem yang harus dilakukan Aras Jasdi adalah gimana dia nembus ke belakang sedangkan counter untuk cowoknya ini terlalu banyak. Stoppernya terlalu banyak. Stoppernya banyak dan bakal langsung ke arah seorang Lolsi dihindari. Satu buah Jet Kundo. Dan bahkan setpu yang sangat tepat membuat Terror Reds dari seorang Finn kan berhasil dilepaskan, Profesor. Timingnya pas itu kan banget. efek dari Tyrant Revenge itu kan berketergantungan sama charge-nya. Ya. Semakin lama charge, knock up airborne-nya akan semakin tinggi dan semakin lama durasinya. Kalau misalkan sebentar akan seperti itu, apalagi dengan Tough Boot dan juga Shunpo. Ternyata Golden Staff ya. Langsung Golden Staff. Langsung Golden Staff ingin nge-push langsung karena attack speed yang dia miliki. Oh. Ini bakal bahaya banget karena pasifnya akan lebih mudah untuk dipicu. Apalagi dengan R7 di lini depan yang udah my punya god, Wife akan dikeluarkan kembali Real World Manipulation 2. Double Foblet ke arah belakang dan bakal lihat Clay harus mundur. Satu more point kill, Albert versus everybody dan Skylar with Blacker berhasil mendapatkan 1 poin. Dan bahkan Diablo mencoba mengincar Skylar, mundur ke arah belakang, Petrify Gaming, Skylar ditunggangi. Oh my god, Skylar akan ter-shutdown. Gak ada yang bisa menyelamatkan Skylar, tapi setidaknya R7
Si orang Bandung membalikan keadaan dengan menukarkan god laner mereka. Langsung maju ke depan, langsung membalaskan keadaan. Satu setup terjadi lagi di area dari River. Tapi barusan, coba lihat Diablo belum mau pulang. Masih mencari informasi. Ada dua hero yang langsung dia usir. Bahkan untuk kali ini R7 akankah kembali lagi. Tapi langsung menghilangkan seluruh butiran-butiran hijau yang lucu tersebut. Tapi berhasil ditunggangin. Tapi lihat Finn yang ditunggangi dengan grab-grab itu bukan keputusan yang tepat. Dibawa ke arah belakang karena Skylaris coming up membalaskan kembali dendam dari seorang Diablo. Dapetin satu point kill, akan menjadi team fight kembali. Albert dengan cepat dan bahkan Finn save the day. Retribution is on point from Albert. Sedangkan Bray mencoba untuk kembali membalaskan setidaknya 1 poin. Dan ini menjadi satu buah celah yang besar dimanfaatkan Arashi. Karena 3 player RRQ ditumbangkan, purple buff dari Albert terbuka. Bray bebas banget menginvasi jungle dari Albert. Dan Albert tidak bisa masuk lebih dalam karena dia akan ditumbangkan bersama dengan seorang Clay. Deden from Bogor featuring Albert hanya tersisa berdua di lane of down saat ini. Ya, poin terpentingnya adalah walaupun sebenarnya turtle-nya diamankan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan RRQ Hoshi kehilangan purple buff-nya, tapi itu bukan menjadi masalah besar. Permasalahan utamanya nanti akan hadir ketika Bray mendapatkan level yang lebih tinggi ketimbang Albert. Albert, tanpa adanya purple buff, dia tetap bisa farming, dia tetap bisa melakukan spam skill. Apalagi dalam keadaan nantinya kalau Albert sudah menyelesaikan Dominance Ice. Dan untuk sekarang, kayaknya fokusnya bakal menuju kepada entah Blade Armor atau Radiant Armor untuk menghindari damage yang berlebih dari Roy. Karena dari tadi, Roy memberikan assist yang luar biasa di lini belakang, walaupun dengan kotak reward manipulation dari Deden from Bogor. Oke, dan menurut aku pribadi sekarang, Deden harus tidak berada di depan map. Harus hilang dari peredaran. Memastikan kalau tim fight yang selanjutnya, dari seorang Roy tidak memiliki reward manipulation. Karena itu satu-satunya yang bisa dilakukan oleh para pemain dari tim RRQ. Supaya tidak berhasil di pick off. Tapi lihat, mendekar belakang dua F-Trigger telah dikeluarkan. Albert versus everybody right here. Finn mencoba membalikkan keadaan bersama dengan Tempest of Blade-nya. Reward manipulation Skylar. Free hit dari belakang. Diablo mencoba untuk mengejar tapi ternyata hilang begitu saja. Bahkan Diablo pecah. Finn, R7 mencoba untuk menutup seorang Roy. Masih bisa mundur ke belakang dengan Purify yang dia miliki. Tapi tim fight kali ini 2 untuk 2. Yang minusnya adalah dari seorang Bray masih bisa melakukan split push. Itu yang bahaya untuk RRQ Hoshi. Ya benar sekali, satu setup yang begitu baik tadi dilakukan oleh RSJC. Mengejutkan sekali loh, mendadak. Albert berhasil diambil dan sekarang terbuka lagi loh area purple buff-nya. Tapi untungnya masih ada R7 dengan Brave Fighter yang dia keluarkan. Plus Finn yang memang standby dari tersebut. Skylar udah akan diberikan purple buff kah? Udah waktunya? Udah waktunya kayaknya Skylar untuk menerima purple buff dari sang Alberobov kali ini. Atau jangan-jangan orange buff-nya juga akan diberikan. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup untuk sekarang karena di menit yang 10 mereka langsung commit menuju ke arah Lord. Oke, mereka commit tapi lihat reward manipulation berhasil didapatkan lagi oleh seorang Roy, ini berbahaya. Fokus ke arah seorang Chow dan hilang. Di start point kill, Albert harus fokus melakukan satu bar retribution. Karena belakang bersama dengan R7. Cepatkan retribution kali ini di tangan dari seorang Albert dengan sangat cepat. Lord slain by UPSCO dan membuat Arashi kehilangan 2 poin. Kehilangan 2, Lolsi dan juga Baby Cakes ini membuat celah mid lane mereka bisa di-push hingga ke inner turret, Profesor. Yap. Ini yang bakal berbahaya adalah ketika nantinya ya invasi ke arah jungle dari Bray. Karena beda. Bray butuh purple buff. Sementara untuk Fredrin kita tahu dia nggak begitu membutuhkan purple buff. Bahkan diberikan kepada Skylar. Karena mau bagaimanapun, Skylar dengan cooldown reduction yang lebih tinggi, dia bakal memiliki skill 2 yang lebih mematikan untuk dash-nya. Dan untuk sekarang, dengan Wind of Nature dia akan menerima damage dari Baby Cakes dan juga Bray dengan lebih santai. Dan item terakhirnya, udah ada regular spear. Kayaknya bakal menuju kepada Demon Hunter Sword untuk menumbangkan juga di depan. Gak dapat purple buff. Mereka Diberikan lagi? Iya, diambil lagi oleh seorang Albert, oke. Tapi dengan permainan seperti ini, dari Bray bisa melakukan push di arah bottom lane. Dan itu harus coba dipikirkan oleh pemain dari tim RRQ Hoshi. Sedangkan RRQ Hoshi kayaknya akan coba maksa ke arah top lane team fight yang akan mereka kejar, Profesor. Finn ada flicker, ini dia yang mungkin satu-satunya cara untuk bisa dimaksimalkan momentum dengan menggunakan Tyrant Revenge dan juga flicker di area top lane. Oke, tapi ini Finn mengeker ke arah belakang dengan Tyrant Revenge-nya. Di cancel begitu saja. Sedangkan di posisi sebaliknya, dari tim RRQ Hoshi bakal coba untuk dapetin inner. Purple buff Albert sudah muncul, harus coba di cover karena kalau kayaknya ada kesempatan untuk seorang Bray mendapatkan purple buff dan membuat dia kembali hidup untuk melakukan split push. Dan level Distraction dan bahkan bisa membalikan laning mereka. Ini dua terlihat ya dari SJJ udah ada lagi nih. 2 Malphite Roar secara bersamaan barusan. Ada setup yang cukup cepat. Tapi dia tertangkap. Untuknya masih ada lagi satu Tempest of Blade yang membuat dirinya pun masih bisa pergi dari area tersebut. Jangan sentuh Dedenku.
akan ku kejar sampai nanti dari Albert. Dan itu benar-benar berbahaya. Deden dijaga dengan ketat. Deden from Bogor. Kali ini berhasil selamat, padahal kalau tadi nggak ada Taut, itu Deden bisa dipastikan tumbang karena damage-nya Lewat, Pak. terlalu besar dari seorang Lingnya, Profesor. Ya, ditambah dengan ini untuk melihat players goldnya sampai dengan 10.000 dari Skylar, walaupun Bray ada di bawahnya tepat, perbedaan hanya 200, tapi Bray hanya bisa melakukan speed push atau pick off menuju ke arah belakang. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan juga sama RRQ Yoshi. Mereka harus memperkuat lini belakangnya agar tidak kecolongan. Kalau Satu. kalian mungkin keroncongan, ya grab solusinya. Ya, benar sih. Dan satu sih, Profesor. Apa itu? Albert harus selalu standby tahunnya. Tahunnya Albert ini menyelamatkan 2 orang. Berarti dia harus nabung 1 kristal. Iya, dia harus nabung 1 kristal. Dia harus mainin stack satunya. Tapi, Ya. tapi coba deh lihat tuh rotasinya si Kari sendiri, Ji. Selalu bertiga loh. Udah nggak ada lagi waktunya untuk berdua-duaan. Ini dia. Tahun yang berhasil didapatkan Albert. Fred! Covernya sangat cepat. Win of Nature membuat suara Skylar tidak tersentuh sama sekali. Dan bahkan para pemain dari tim RSJSD, mereka harus mundur. Mereka memancing tim fight yang salah. Mereka kehilangan Losi ketika ada Lord yang muncul. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat kali ini. Yap, andai mereka tadi berhasil untuk mendapatkan 1 dari Kiyoshi, kemungkinan besar. Karena Ras Jejila yang memang udah akan melakukan setup di area lot. Tapi ternyata miskalkulasi. Lagi dan lagi harus mereka lakukan, lagi dan lagi harus mereka rasakan akibatnya. Oke, mereka dapetin free Lord. Oke, Bray, mencoba untuk dapatkan retribution. Jauh-jauh. Hampir. Ya namanya deg-degan kan gak ada yang tahu ya guys Betul. ya. Tapi lihat kali ini Bray setidaknya. Oh, Diablo yang dapat. Sayang sekali. Diablo yang dapetin ketika kesempatan terbuka sangat bebas. Bray untuk mendapatkan purple buff. Dan mungkin ini akan menjadi tim fight yang agak cukup timpang. Cuma yang diuntukkan dari tim RSG adalah mereka sadar Skylar gak punya Win of Nature, Skylar gak punya Flicker. Yap. Dan Tapi ditambah iya. ini jangan lupa Baby Cakes, dia clearnya cepet banget loh. Ya, clear cepat. Bitrix, itu dia Bitrix. PR-nya. Bitrix, Valentina, apalagi Valentinanya ambil real world manipulation. Nah, itu akan membuat high ground yang sangat keras. Yap, karena mau nggak mau mereka memang kemungkinan besar ya, bisa aja mereka hanya mendapatkan ke arah 1 landing aja. Karena di saat Bitrix nanti mungkin menggunakan 2 ultimate sekaligus, entah itu dari Banner ataupun Nibiru, akan ada 2 landing yang bisa dihabiskan secara cepat ya, Prof. Iya, betul sekali. oke. Dan Iron Revenge apakah bakal jadi setup yang manis? Oke, tapi ternyata mid turret, top turret mereka akan mendapatkan Oh, dapat jika loh. 3 lane push terlebih dahulu. Akan dipaksakan untuk mendapatkan 3 lane untuk memastikan wave minion yang bergerak ini akan menjadi team fight yang sesungguhnya. Karena ketika Lord masih ada, mereka akan coba fokuskan Albert. Ya, kepetok, gak ada yang lihat Bert. Dan bahkan tahunnya akan coba dipaksa Finn mundur ke arah belakang. Albert gak apa-apa. Emang kalau di stage itu terlalu dingin. Ini gue nggak tahu barusan itu emang kepentok aja atau hanya pancingan dari Albert. Karena Kufranya, Finn udah standby di rumput yang jaraknya capable untuk sampai ke situ. Itu kebentuk karena dia tuh harusnya mundur ke arah belakang, Finn-nya masuk. Oke. Nah, momennya seperti itu harusnya. Harusnya ekspektasi. Ekspektasi. Lagi dan lagi kita ditampar oleh Kenyataan. itu dia. Ekspektasi sama dia sampai pelaminan, tapi kenyataannya ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Pelaminan sama dengan angan-angan. Hai. Kalian cuma jadiin kenangan sebagai sebuah penyesalan. Kapan itu jadi pelajaran? Oke, Capek. Finn all out terhadap seorang Diablo. Dan bahkan mundur ke arah belakang, Diablo belum bisa naik dan ter-shutdown. Killing spree didapatkan, tidak ada Diablo. Buset. Tandanya tidak ada orang yang bisa menggendong seorang Skylar. Tidak ada yang bisa menyentuh seorang Skylar loh. Iya, karena Bahkan Bray rotasinya sekalipun. loh. Iya, rotasinya udah dilihat tadi. Kayak mereka segitiga. Skylar yang tengahnya, Pak. Iya, Skylar 2 tuh di depan tuh pas pamlarnya berarti. pas pamlar. Iya, pas pamlar. Dan bahkan kalau bisa aku bilang ya, sekarang yang mereka harus lakukan RSJSG adalah clear aja. Jangan biarkan base turret mereka di arah bottom lane pecah. Clear aja, clear atasnya. Jangan kontes terlebih dahulu. Pertama, nggak ada Diablo. Kedua, RRQ Yoshi memenangkan 5.000 gold. Sebenarnya 5.000 gold ini belum terlalu jauh kalau menurut aku pribadi, Profesor. Ya, apalagi di dalam area late game di menit ke-18 itu nggak berpengaruh banyak. Kecuali kalau kita ngomongin bagaimana nantinya ketika ada item immortal yang menjadi jawaban dari RSC Singapura. Dan buat sekarang, Diablo, dia mengamankan Blade Armor. Namun apakah ini akan menjadi jawaban dari Skylar? Karena untuk ngomongin soal attack speed dari Skylar ini udah begitu tinggi. Dan untuk banget. damage, dia kan berdasarkan true damage yang keluar. Pasif. Pasif. Buset. Wah, Buset. Pak Pulung kemarin ada yang lebih ngeri lagi, Tar. Aku Apa? bakal cerita, tapi
karya apa Be kita semalam Be? Lupa Be. Tapi sebelum itu Finn! Oh my Double bomban! Oh my god! Dapatkan Baby Case ditumpahkan begitu saja. Berhasil mendapatkan 2. Dan mega kill. Skylar gak bisa dibendung kembali. Bray akan hilang looking for No wipe out. Lord for win. Ini bencana! RSG tersisa Diablo. Diablo versus everybody. Skylar fokus menuju ke Rabesnya. Dan RRQC menyelamatkan dirinya. Dan mengamankan upper mereka. RRQC welcome to upper bracket. Upper Ini dia. bracket diamankan oleh dua tim Indonesia. Onyx Esports di grup B dan juga RRQ Hoshi di grup Upper C. bracket untuk 2 tim Indonesia yang sangat mahal didapatkan. Perjuangan Saatnya yang keras mereka Indonesia. dapatkan. Saatnya No Indonesia. Lord for win. Ya, RRQC upper bracket. itu dia. Sebuah permainan yang luar biasa dan dukungan para Kingdom yang hadir juga di arena pertandingan. Ketika teman-teman dari RSC Singapura mencoba untuk melakukan sebuah comeback. Tapi tentunya hal tersebut tidak dibiarkan terjadi dengan momen dari Finn. Tyrant Revenge-nya sangat on point dan bahkan Tyrant Rage-nya kena 2 pemain. Sehingga membuat Baby Kexar tertumbang di tengah-tengah pertandingan yang sedang berjalan tadi. Win moment is real. Wow. Win moment kembali lagi baru mau